Shalom, Shalom. Salam jumpa lagi bersama dengan kami kepada saudara-saudaraku yang ada di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Wah, senang berjumpa lagi walaupun kami menjumpainya melalui tayangan video ini. Saudara, ini timing yang bagus, ini kesempatan emas dari Tuhan kita berjumpa lagi dan mari ambil Alkitab saudara, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ada pembelajaran yang indah pada kesempatan kali ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ambil Alkitab saudara, buka dari kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Nah, saudara-saudara, kali ini kita mau belajar tentang hidup yang manis. Ya, manis saudara-saudara. Ya, hidup yang manis itu hidup yang enak, hidup yang indah, hidup yang bahagia, hidup yang enjoy, hidup yang menikmati dan sebagainya. Nah, mari kita lihat, perhatikan. Poin yang pertama, saudara, dari ayat yang ke-12 dan 13 tadi, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kata manis, ya kata manis, tema kita kan manis. Nah, itu dibagi-bagi, ma, ni, dan es. Di ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi, mengingatkan, menegaskan, mendorong bahwa ayo jemaat, kamu sudah diselamatkan, sekarang tetap kerjakan keselamatan itu. Ya, kita sudah diampuni, kita sudah dipulihkan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti kita santai-santai, bukan berarti kita leha-leha, bukan berarti kita hidup sembarangan. Tapi kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Harus mau mengerjakan keselamatan itu. Maknya itu mau atau tidak mau. Nah, saudara, begini maksud saya. Jadi prinsip yang pertama dalam kehidupan ini, supaya hidup kita manis, supaya hidup kita enak, supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita enjoy, supaya hidup kita sukses, sebetulnya berangkat dari kemauan. Mau atau tidak mau, itu saja. Seringkali ada banyak orang berkata, aduh saya ini nggak bisa seperti dia ya, saya ini bodoh, aduh saya ini miskin, nggak punya modal untuk bisa membangun usaha dan sebagainya. No, bukan itu saudara-saudara. Sebetulnya prinsipnya adalah mau dulu. Punya kemauan nggak? Mau tidak kita mengerjakan sesuatu? Mau tidak kita datang kepada Tuhan? Mau tidak kita beribadah kepada Tuhan? Mau tidak kita berdoa kepada Tuhan? Mau tidak kita ikut pemburitan? Mau tidak kita melakukan yang baik? Mau tidak kita menghormati orang tua, guru, dosen, pembina, dan sebagainya? Saudara, intinya tentang kemauan. Mau tidak kita bekerja? Mau tidak kita belajar? Tidak ada istilahnya orang bodoh, orang pintar. Tidak ada istilahnya orang kaya, orang berhasil, dan yang orang miskin. Saudara, tidak ada. Kata kuncinya, prinsipnya ada di kemauan. Pepatah dunia berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, artinya modalnya kemauan dulu. Kalau ada kemauan semua bisa. Apalagi yang berhubungan dengan Tuhan.
yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Ada banyak orang bilang, aduh saya sebenarnya sih ingin beribadah, saya pengen ikut retreat, saya ingin melayani. Sudah omong kosong. Ya. Berarti itu namanya tidak ada kemauan. Kalau ada kemauan semuanya bisa. Sekali lagi, mau atau tidak mau. Kunci rahasia kehidupan kita menjadi baik, menjadi sukses, menjadi enjoy, menjadi indah, menjadi sedap dan sebagainya adalah kemauan dulu. Terutama hal-hal rohani kita harus mau, sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mau ibadah, mau berdoa, mau pemuritan, mau ikut retreat, mau melayani dan sebagainya. Kalau sudah ada kemauan pasti semuanya ada jalan. Meskipun memang repot, meskipun memang kita sedang susah, meskipun memang tidak ada duit dan sebagainya. Tapi kalau ada kemauan, saya rasa itu pasti bisa. Kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, bagian yang kedua dari kata manis adalah ni. Ya, ni. Apa itu ni? Ni-nya itu niat atau tidak niat. Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan ini kita mengerjakan sesuatu dengan malas-malasan, ogah-ogahan, bersungut-sungut, ya. Sambil menggerutu, sambil berbantah-bantahan, seperti juga jemaat di Filipi. Nah, apa di situ artinya? Artinya orang yang melakukan itu tidak niat, saudara. Ya, memang dia mau mengerjakannya, tetapi tidak niat. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Ya, kalau tadi pelajaran yang pertama atau poin yang pertama bicara tentang mau. Ada orang yang mau tapi juga dia tidak niat. Saudara, mungkin saudara bingung, mau tapi tidak niat. Oh benar, ya harus mau dan juga harus niat. Nah, ya. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali di dalam kehidupan ini. Seringkali kita dimintai tolong oleh orang tua misalnya. Orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu. Kita memang melakukannya, tapi sebetulnya kita tidak niat kan. Itu artinya mau, tapi tidak niat. Orang yang berbantah-bantah, orang yang bersungut-sungut, orang yang menggerutu, orang yang mendumel, orang yang seringkali ogah-ogahan, malas-malasan dalam pekerjaannya. Melakukan pekerjaan di kantor, melayani ketika mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Kenapa saudara? Karena tidak niat. Ini juga yang membuat kehidupan ada banyak manusia, akhirnya hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak enak, hidupnya tidak enjoy. Kenapa? Karena tidak niat. Memang dia sudah punya kemauan, tapi tidak niat sebetulnya. Poin yang kedua, kita belajar tentang niat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada niat betul-betul, ketulusan, motivasi, dan juga hasrat yang betul-betul dengan kata lain niat di dalam hati, di dalam diri kita, maka percaya, hidup kita akan jadi baik. Perjalanan hidup kita akan jadi indah, akan menjadi manis, akan menjadi bahagia. Tentunya bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau dalam hal-hal rohani kita niat mau ibadah, niat datang ke gereja, niat datang pelayanan, niat ikut persekutuan doa dimanapun, di gereja, di kampus, di kantor. Saya percaya pasti hidup kita akan manis. Pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Setuju? Jangan kita membodohi Tuhan. Tuhan tahu saudara. Ya, kalau ada kemauan, ada niat, pasti bisa. Masalahnya ada kemauan juga tidak ada niat. Apalagi pertama tidak ada kemauan, wah itu parah. Saudara-saudara masih ingat cerita Yunus. Yunus disuruh oleh Tuhan memberitakan Injil ke kota Niniwe. Tetapi Yunus melarikan diri. Artinya dia tidak mau, dia tidak niat, dia berontak, dia melawan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan membuang dia ke laut dan akhirnya dia ditelan oleh ikan besar. Selama 3 hari dia hidup di dalam perut ikan. Sampai dia mengakui, sampai dia bertobat mengakui kesalahannya, baru Tuhan melepaskan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati ketika kita tidak mau, ketika kita tidak niat, apalagi hal yang berhubungan dengan Tuhan, dalam hal kegiatan rohani,
hidup kita tidak akan mengalami kemanisan atau kebahagiaan. Dan yang ketiga, terakhir saudara-saudara. Di ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Poin yang pertama, ma. Poin yang kedua, ni. Poin yang ketiga, S. S-nya itu apa, saudara? Ya, S-nya itu siap atau tidak siap. Nah, ya, siap atau tidak siap. Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi, Paulus siap membantu. Ya, apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Paulus berkata di ayat yang ke-16-17, aku siap, darahku dicurahkan, darahku dikorbankan, nyawaku berkorban demi jemaat, demi melayani jemaat, demi menolong jemaat dan sebagainya, demi memberitakan Injil. Kenapa Paulus siap? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kemauan, ada niat, tapi seringkali juga tidak siap. Nah, jadi harus dilengkapi dengan poin yang ketiga, bicara tentang siap. Ya. Hari-hari ini ada banyak orang kalau dikata, kamu begini, siap. Kamu kerjakan ini, siap. Tapi sebetulnya tidak siap. Karena ternyata tidak dikerjakan. Wah, ini bahaya, saudara. Ya. Apalagi dengan Tuhan. Ayo melayani, ayo jadi MC, ayo pimpin doa dan sebagainya. Siap. Ayo jadi ketua persekutuan, ayo jadi ketua panitia retreat pasca. Siap. Tapi ternyata tidak dilakukan. Ini sih namanya bohong. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita membohongi Tuhan. Tuhan tahu kita mau atau tidak mau. Tuhan tahu kita niat atau tidak niat. Tuhan mengerti kita ini siap atau tidak siap. Ya. Kalau mau, ya mau benar. Kalau niat, ya niat benar. Kalau siap, ya siap benar. Kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Niscaya, pastilah hidup kita bahagia, hidup kita sukses, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita mau, karena kita niat, karena kita siap bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir kata saya mau katakan begini, saudara. Mari kita kembali melihat teladan hidup Kristus. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini, dia berkorban, dia memberikan nyawanya, dia mengampuni kita, dia menolong kita, dia menolong semua manusia. Artinya dia mau, dia siap, dia niat melakukan semuanya itu. Mari kita ikuti teladan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah Anda mau? Apakah Anda sudah niat? Apakah Anda sudah siap? Jikalau selama ini kita belum mau, kita belum siap, kita belum niat, terlebih lagi dalam hal-hal rohani, ini waktunya. Kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Mau melayani, siap beribadah, niat untuk memuji Tuhan, niat untuk berdoa, mari kita lakukan semuanya. Manis, maka hidup kita akan menjadi manis bersama dengan Tuhan. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya di surga. Mari kita aminkan firman-Nya. Jikalau selama ini saudara jauh dari Tuhan, saudara belum sungguh-sungguh mau, belum sungguh-sungguh niat, belum sungguh-sungguh siap menjalani kehidupan ini, apalagi bersama dengan Tuhan. Buka pintu hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Maka Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kali ini. Bapa, meteraikan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mau, supaya kami niat, supaya kami siap di dalam menjalani kehidupan ini, terutama bersama dengan Engkau. Dan terutama Bapa, dalam perkara-perkara rohani dengan Engkau. Ibadah, memuji Engkau, menyembah Engkau, melayani, dan sebagainya Tuhan. Tolong kami supaya kami mau, niat, dan siap selalu. Terima kasih Bapa. Bila mana ada penonton pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa jamah, berkati orang itu Tuhan, berkati penonton yang memerlukan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir kata saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Fibi mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.